Nah ini kita mau ada satu hal yang coba di-highlight lagi Mas. Perempuan tadi sudah cukup terbahas. Kalau bicara mengenai disabilitas gitu ya, mereka mungkin menjadi salah satu kelompok yang sejauh ini belum tertangani dengan baik gitu ya, dalam berbagai entah itu public services, entah itu kesempatan yang setara gitu ya. Bagaimana Mas Inong melihat bahwa tadi di balik kerentanan ada ketangguhan gitu ya, ketangguhan apa yang bisa dijadikan istilahnya sumber daya utama gitu ya dari kelompok dari disabilitas sendiri? Mungkin dari Mas Inong. Saya kasih contoh. Ini dari penelitian kami yang baru saja kami selesaikan. Salah satu kesulitan utama yang dihadapi penyandang disabilitas itu dalam hal bepergian. Oke. Baik karena kemampuan fisik mereka itu memang terbatas, karena mungkin ada kelumpuhan atau kurang kuat kaki, atau bahkan mungkin gangguan mental yang membuat mereka tidak berani berada dalam situasi ramai. Oke. Nah, itu kesulitannya bepergian. Kemudian kelompok penyandang disabilitas ini dengan dukungan organisasi itu menciptakan solusi. Solusinya itu sepeda motor roda 3. Supaya mereka nggak perlu menahan ketika berhenti, kemudian lebih stabil daripada roda 2 dalam hal bergerak gitu. Dan bahkan bisa menahan beban yang lebih besar daripada roda 2. Dengan demikian mereka bisa berdagang. Jadi ada kelompok disabilitas di Sleman itu yang mereka berdagang salak. Sekali angkut bisa 200 kg itu. Pakai sespan istilahnya, sepeda motor roda 3 itu. Mereka bisa bawa salak 200 kilo ke pasar gitu, berjualan. Jadi mereka punya pendapatan, mereka percaya diri untuk bepergian, mereka punya jejaring ke pembeli, ke pedagang lain gitu ya. Cuma ini solusi ya, ini sudah solusi, sudah bagus dan sudah memberi mereka kebebasan yang lebih besar daripada keadaan sebelumnya. Cuma kendaraan seperti itu tetap ada kurang amannya karena itu dibikin oleh bengkel yang sebetulnya nggak terlalu menghitung kayak gitu keamanan seperti itu. Dan itu terbukti dalam perjalanan ada yang 2 bulan sekali itu ganti velg. Nah berarti kan speknya nggak diketahui, speknya harus kayak apa gitu. Berarti ini butuh intervensi dari sesuatu yang lebih besar, pemerintah misalnya. Pemerintah bisa mengintervensi dengan bikin standar, bikin pelatihan bengkel, bikin subsidi bengkel khusus untuk disabilitas dan seterusnya. Sehingga kalaupun kendaraan umum itu solusi yang kejauhan, terlalu mahal, terlalu banyaklah argumen tentang itu. Oke, yang pribadi ini aja dikasih diungket sedikit aja, itu udah apa ya? Kenaikannya itu udah kerasa sekali gitu. Ini temuan yang menurut saya temuan solusi yang bagus, sesuai kebutuhan, butuh sentuhan lagi gitu loh, dan butuh peran pemerintah. Ya jadi akhirnya memang apa ya tadi kayak kerentanan, kekuatan gitu, itu juga mengimplikasikan peran pihak luar. Ya, peran pihak luar baik dalam mendukung, memperkuat, menemani, mengadvokasi dan seterusnya itu memang perlu dilakukan. Dan ini nggak sepihak loh. Pada kali lain, ini temuan berikutnya. Kerentanan itu bukan keadaan permanen. Bukan kamu orang rentan, kamu sejak sekarang sampai akhir hidupmu adalah orang rentan. Nggak gitu. Kita semua ini pernah suatu saat dalam keadaan tertentu, pada hal tertentu rentan loh. Sepakat. Iya kan? Saya pernah jatuh 6 bulan nggak bisa jalan. Nah, kan saya pernah rentan juga. Pada saat itu saya adalah mereka. Dan saya butuh orang lain. Nah, kita semua pernah seperti itu dalam setiap fase hidup kita. Bahkan saya bisa katakan kita semua pasti akan seperti itu. Nanti kalau 40 tahun lagi, ya kan? Betul, Mas. 50 tahun lagi, kita sekarang muda, perkasa, gembira, dan punya harapan besar tentang hidup ini. 50 tahun lagi keadaannya sama sekali berbeda.
kita semua menjadi mereka. Ya. Jadi ini selalu hubungan yang saling mengandaikan gitu loh. Ya. Yang rentan membutuhkan yang lain juga nanti rentan dan membutuhkan yang sekarang dianggap rentan ini juga gitu. Jadi upaya ke arah sana sebenarnya tanggung jawab lintas generasi Mas ya. Lintas sektor juga, pemerintah sektor, juga. Karena mungkin nanti kita secara tidak langsung dan tidak pernah langsung memprediksi. Itu, cuma nanti. Langsung Mas ya? Langsung lah, cuma ya nanti, beberapa puluh tahun lagi mungkin. Ya mungkin menarik sih Mas, dari Mas Inong kita dapat sedikit refleksi lah ya, untuk membayangkan beberapa waktu ke depan, kan umur juga nggak ada yang tahu Mas ya. Nah, untuk membayangkan situasi-situasi yang mungkin dalam tanda kutip terburuk yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tapi kita pengen coba elaborasi lebih jauh, Mas. Kalau dari Mas Inong gitu ya. Jadi sedikit menyinggung mereka yang hari ini punya apa ya, dicita-citakan sebagai generasi Indonesia emas gitu ya. Punya kegemilangan, punya pundak yang cukup tangguh gitu ya. Mereka-mereka yang hari ini mungkin sekedar mengkonsumsi banyak hal tanpa pernah mempertanyakan impact daripada konsumsi yang dia lakukan gitu ya. Sebenarnya kalau dari Mas Inong sendiri melihat anak-anak muda di luar sana gitu ya, yang hari ini barangkali belum punya concern mengenai climate crisis gitu ya, terkait dengan permasalahan lingkungan hari ini, sebenarnya apa yang perlu diingatkan kembali Mas dalam melihat permasalahan ini? Saya itu menghindari menceramai anak muda ya. Karena anak muda itu nggak usah diceramai, itu pasti akan mengalami sendiri. Ini saya nggak bicara kalau agama itu kok saya bandingkan sama agama ya. Saya bandingkan dengan yang lain aja supaya nggak bermasalah. Misalnya nggak apa-apa ya? Masalah agama itu menarik loh. Lanjut. Maksudnya perubahan iklim ini sesuatu yang fisik, nggak menuntut keyakinan. Ya. Kamu boleh aja nggak yakin, boleh aja nggak percaya, terserah aja. Tapi ini tetap terjadi, dan kamu berada di dalamnya. Dan ini menjadi lebih buruk seiring waktu. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ini akan menjadi lebih buruk gitu. Jadi nggak perlu diceramain, kamu akan lihat dalam kenyataanmu bahwa beginilah keadaannya. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya harusnya remaja yang memimpin perubahan ini ya. Oke. Kalau orang seperti saya ngomong ini cuma masalah umur aja. Ada pengalaman sebelumnya. Tapi otoritas moralnya sebenarnya ada di remaja. Oke. Mereka yang punya hak untuk menentukan masa depan, bukan saya. Anak saya. Teman-teman pendengar dan penonton podcast ini yang punya hak untuk menentukan masa depan itu akan jadi seperti apa. Kalau perlu menggugat orang-orang tua seperti saya yang sudah menciptakan dunia yang tidak seperti yang dikehendaki. Nah, dalam konteks seperti itu, mari kita tinggalkan mimpi tentang 2045. Oke. Itu terlalu sempit. Terlalu dekat juga Mas ya? Terlalu dekat, terlalu materialistik. Oke. Kita butuh mimpi yang lebih ekologis, mimpi yang lebih panjang tentang peradaban umat manusia, solidaritas yang nggak cuma diangankan berdasarkan seberapa makmur kita. Kalau makmur, maka solidaritas kita lintas batas gitu. Enggak, kalau kita tetap miskin dan perubahan iklim, apa kita mau cakar-cakaran gitu loh? Kan enggak gitu. Ya, betul. Nah, kita butuh imajinasi yang lebih baik daripada sekedar kemakmuran ekonomi ya. Oke, saya percaya juga Mas, generasi kami gitu ya, mungkin seumuran ya, nggak jauh-jauh beda ya. Generasi muda hari ini pasti berpikir bahwa kita tidak berhenti kok umur di tahun 2045 gitu ya. Melampaui itu kita akan harus tetap berjuang terkait dengan hak-hak untuk bumi yang lebih baik. Betul. Nah, jadi kalau dari Mas melihat di tengah situasi yang mungkin
apa ya, penglihatan hilalnya itu agak sedikit suram gitu ya kalau kita lihat. Tapi optimisme tadi ya kalau dari Mas Inong harus tetap diyakini, karena dari situlah kita memiliki cara-cara yang terbaik untuk menyikapinya. Nah, sekarang prospek Mas Inong, apakah tadi leadingnya anak muda, kelompok rentan harus melihat itu sebagai satu ketangguhan. Di titik mana Mas kita bisa untuk memulai di tengah semua alternatif itu? Hal istilahnya kita tutorial 101-nya, trik pertama yang mungkin bisa kita coba secara sederhana itu apa Mas? 101-nya pertama ngomong. Ngomong. Kita mungkin tahu tapi kita nggak pernah membicarakan itu dengan orang-orang di sekitar kita. Okay. Mungkin ada hambatan mental, teman saya ngerti nggak ya? Atau nanti jangan-jangan saya dikira kayak aktivis Greenpeace atau apalah gitu, takut dipersepsi macam-macam. Okay. Pertama ngomong dulu. Langkah pertama, ceritakan apa yang kita ketahui, ceritakan apa yang mencemaskan kita pada orang-orang di sekitar kita yang paling dekat. Pacarmu, keluargamu, teman sekolahmu, teman mainmu, ajak mereka ngobrol. Kita tidak tahu kapan, dengan cara bagaimana, dan siapa yang kita inspirasi. Tapi selalu ada. Jadi, bukalah kemungkinan-kemungkinan itu. Bahkan nggak harus inspirasi untuk, wah kamu keren, aku pengen seperti kamu. Nggak gitu, cuma, oh kamu mikirnya gitu ya? Kok aku nggak mikir gitu ya? Jangan-jangan aku juga perlu mikir seperti itu. Nah, sedekat itu pun menurut saya perlu dilakukan oleh lebih banyak orang. Jadikan topik ini sebagai topik untuk teman pengantar tidur misalnya. Kan remaja sekarang punya kebiasaan kalau tidur telepon-teleponan dulu kan. Untuk yang punya Mas. Oh, untuk yang punya. Kalau yang enggak dengerin lagu-lagu ini aja klasik tahun 60-an. Kalau lanjut. Misalnya gitu. Topiknya sekali-sekali lah ngomongin perubahan iklim. Oke, menarik ya. Nggak harus bencananya. Kita bisa ngomong karir kok tentang perubahan iklim. Loh, tahu nggak? Banyak karir terbuka itu namanya pekerjaan hijau. Yeah. Pekerjaan-pekerjaan ya yang menjawab persoalan ini gitu loh. Kan bisa juga kayak gitu. Semua isu itu berhubungan dengan ini dan bahkan akan didefinisikan oleh persoalan ini. Jadi kita bisa ngomong semuanya, kesehatan misalnya. Itu juga berhubungan sama ini. Tabungan misalnya. Kita nabung di bank X gitu. Tapi bank X itu dia juga minjemin tambang batu bara ya. Kita pindah yuk duitnya. Atau apa gitu. Terlalu berat ya untuk topik. Aman. Saya sebut banknya X. Ya apalah, semuanya bisa gitu. Semuanya bisa dan berhubungan dengan ini. Jadi pertama-tama bicarakan. Kedua, bergabunglah. Ya, nah, ini menarik. Pertama bicara, dua bergabung. Ada banyak kelompok melakukan banyak macam-macam kegiatan, mana yang menarik minatmu, bergabunglah dengan itu. Ada yang nanam pohon, ada yang kampanye, ada yang diskusi, ada yang penelitian. Silahkan bergabung dengan manapun yang menarik perhatianmu. Nah, kalau sudah ngomong, bergabung, baru kita bisa tadi ya merencanakan tindakan yang lebih berkelanjutan gitu. Jadi justru ini bisa jadi panggung Mas ya, panggung untuk mereka yang sampai hari ini masih krisis identitas gitu ya, masih menyesalkan hanya sebatas story WA gitu ya. Tapi mungkin obrolan kita akan sedikit lebih berbobot gitu ya, ketika bicara mengenai wah ini pembicaraan menyelamatkan bumi gitu ya. Jadi setidaknya ada motivasi yang lebih bernilai jual gitu ya. Ketika dulu mungkin zaman pergolakan kemerdekaan kan bicara mengenai bangsa merdeka, kita bicara mengenai bumi yang lebih baik. Mungkin itu akan mengisi tongkrongan kita dengan hal-hal yang tidak toksik lagi gitu ya. Nah tapi menariknya gini Mas, kalau dilihat kembali ya, kita refleksi kembali, justru memang anak muda gitu ya, yang mereka mengairi perubahan gitu ya. Sekarang banyak concern itu memang dibawa oleh anak-anak muda gitu ya. Pertimbangan-pertimbangan mengenai bumi yang tidak baik gitu ya. Karena memang mereka yang barangkali akan hidup di beberapa dekade ke depan gitu ya. Nah cuman satu hal yang barangkali perlu clear bagi kita untuk diskusikan adalah
sampai di titik mana sih Mas kemarahan itu bisa menjadi satu hal yang positif? Kita mungkin nggak akan terus mengkompor-kompori orang yang hanya berakhir pada kemarahan di media sosial, kemarahan di tadi ngobrol, ngomong dan sebagainya, tapi perlu diarahkan pada hal-hal yang positif gitu Mas ya. Bagaimana kita memanfaatkan kemarahan yang tadi bisa menyentuh banyak sektor, banyak dimensi, banyak sektor, banyak kelompok masyarakat. Bagaimana kemarahan itu bisa diarahkan pada gerakan yang lebih mungkin promotif, lebih terarah terkait dengan adaptasi dan mitigasi iklim. Ya, kemarahan itu penting karena daya dorong perubahan itu kan emosi ya, bukan rasio, bukan kalkulasi gitu, tapi dorongan itu tadi, emosi, kehendak gitu. Itu penting. Cuma kalau itu individual itu nggak terlalu bergema gitu, nggak beresonansi. Cepat hilangnya Mas ya kalau sendiri dia ya. Iya, dan itu malah bisa jadi penyakit ya kalau orang marah-marah secara individual. Tapi kalau kemarahan itu bersifat kolektif, maka kan ada landasan bersama untuk marah dan landasan bersamanya kemudian itu bukan lagi keadaan pribadi, tapi keadaan bersama. Apa sih yang bikin kita marah gitu? Misalnya kamu merampas masa depan kami, pekerjaan, sekolah gitu misalnya. Itu marah tapi kolektif itu. Dan kalau sudah ada landasan kolektif seperti ini, maka tuntutannya itu juga jadi tuntutan politik ya. Menyediakan masa depan itu bukan lagi soal ngasih ke anak-anak gitu. Tapi menentukan masa depan negara bangsa gitu. Kita masih mau punya negara bangsa enggak gitu. Janji kemerdekaan kita kan itu gitu. Kalau nggak bisa ngasih itu, ya nggak ada lagi nih kontrak kita sebagai negara bangsa gitu. Nah, kan jadi politik gitu loh. Barangkali pada gilirannya nanti, mungkin 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, tuntutan-tuntutan seperti ini juga bisa jadi platform politik, partai misalnya. Mungkin tidak di sini, mungkin. Tapi saya juga nggak menutup kemungkinan itu ya. Barangkali akan ada partai dengan platform yang kayak gini gitu. Ya bisa jadi kan? Menarik. Karena kalau di luar bisa, ya ada perbedaan macam-macam gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan itu. Oke, menarik Mas ya. Jadi kalau kita akumulasi rangkaian cerita dari awal tadi gitu ya, mulai dari ketangguhan, panjang kelompok marginal gitu ya. Kita bicara mengenai kemarahan yang itu bisa tereskalasi pada rencana-rencana yang lebih progresif terkait dengan lingkungan. Mungkin ini terakhir Mas ya, karena kita harus segera beraksi setelah ini kan. Nah, tidak hanya selesai pada podcast, tapi harus turun ke jalan gitu ya. Bukan turun demo Mas, lebih ke ya ayolah hemat-hemat apa sampah atau gimana gitu ya. Nah tapi terakhir Mas, barangkali di hadapan kita ada berjuta-juta gitu ya, mereka yang memahami bahwa krisis iklim hari ini menghadirkan ketimpangan yang justru lebih parah gitu ya, bagi kelompok marginal itu akan sulit diterima. Apa sih yang perlu kita yakini ya, bahwa gerakan ini bisa melakukan satu next level, bahwa kita bisa mewujudkan ya ekologi yang lebih baik, tatanan masyarakat yang lebih akur, rukun gitu ya. Dan kelompok-kelompok yang selama ini tidak tertangani itu masih memiliki ruang hidup yang layak dan setara. Apa yang sekiranya harus kita tegaskan? Yang harus digarisbawahi itu ini, perubahan iklim itu meskipun gejalanya global terjadi pada seluruh bumi, itu sebabnya adalah manusia. Maka yang bisa menyelesaikan itu ya manusia. Dan kan manusia banyak, ada 8,5 miliar manusia di muka bumi ini sekarang, dan masih akan bertambah mungkin sampai 10 miliaran gitu. Gimana? Kalau semua, atau nggak usah semua lah, saya lupa angkanya, 2,5% atau berapa, itu mengatakan tidak dan berganti haluan, yang lain akan mengikuti. Jadi kita melihat ya keadaan suram seperti kayaknya masalahnya gede banget, susah diubah gitu. Itu karena kita membiarkannya demikian. Begitu kita berhenti membiarkannya demikian dan mengubahnya,
saat itu juga dia akan bergerak ke arah yang berbeda. Dan dunia yang kita bicarakan ini hanya bumi kok, nggak sampai Mars, nggak sampai Neptunus gitu. Artinya hanya yang kita pengaruhi aja. Kalau kita ada mungkin 5% gitu mengatakan stop cara hidup yang seperti sekarang ini, mari kita bergerak ke arah yang berbeda, ini segera akan berubah. Dan perubahannya itu akan saling menguatkan gitu ya, kayak bola menggelinding gitu loh. Begitu momentumnya dapat, didorong dikit aja dia langsung tambah kenceng gitu. Masalahnya sekarang mencapai angka 5% itu mungkin. Oke, jadi berapapun persenannya nanti, setidaknya kita termasuk orang-orang yang meyakini Mas ya. Oke, makasih Mas Inong untuk terima kasih banyak motivasinya gitu ya. Nah, ini bisa juga nanti teman-teman ngobrol lebih jauh dengan Mas Inong gitu ya. Tapi kita berakhir di sini mungkin teman-teman. Untuk next episode bahasan yang lebih menarik lagi tentunya biar nyambung. Oke, makasih semua ya. Dadah. Selamat sore.